Yuk, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, teacher. Belum semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, salah satu dari peserta didik kami yang kami banggakan, coba ya pimpin doanya dulu ya. Iya, berdoa. Now let's pray. Let's pray. Dear God, thank you for the blessing today. Thank you for the blessing today. Now we are going to study. We are going to study. Please Please open our heart open our heart and our thinking, and our thinking, so our activity so our activity can run well. Bless our teacher bless our teacher to teach us. to teach us. Thank you, God. Amen. Amen. Oke. Baik, seperti biasa coba shopping. Bagikan aja dulu buku IPA-nya ya. Cukup satu-satu orang kan? Iya, semua kasih. Cukup itu kan? Ada berapa itu? Tinggal itu aja. Nanti kasih lagi bersama. Dua ya. Satu, dua orang. Oke, baik. Sebelum kita memulai topik pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya teacher bersama dulu. Hari ini kamu merasa datang ke sekolah ini dengan terpaksa nggak? Yakin? Sehat? Sehat Doni? Oke, good. Baik, pembelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana bentuk atau wujud daripada benda. Ya. Untuk hari ini kita akan memasuki yang namanya perubahan wujud benda. Namun sebelum itu teacher mau tanya, semua hadir nggak? Hadir mana ketua kelas? Hadir. Iya, hadir semua ya. Semuanya yang di kelas 7 ya. Ini semua kelas 7. Jadi teacher berharap tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya dengan rajin datang sekolah ya anak-anak hebat. Karena apapun ceritanya, masa depanmu ditentukan oleh dirimu, bukan orang tuamu. Kalau kamu mau masa depanmu sukses nantinya, maka dimulai dari sekarang prosesnya. Oke. Baik, nggak semangat ini. Oke. Baiklah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita perubahan wujud benda. Coba diperhatikan sebelumnya kita sudah tetap menggunakan yang namanya kesepakatan kelas, ya. Coba bacakan dulu kesepakatan kelas kita yang pertama, Ricardo. Ini. Satu, semua peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Coba Edo nomor 2. Pikiran terbuka yang saling menghormati. 3 baca Jepang. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ya, Bes. 4. Berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, gembira nggak hari ini? Gembira ya. Iya. Gembira nggak hari ini Marina? Gembira nggak? Gembira Cep.
dia. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas yang memang harus kita lakukan selama proses belajar mengajar berlangsung. Kenapa harus dibuat kesepakatan kelas? Supaya ada interaksi yang hangat antara guru dengan siswa, demikian juga siswa dengan siswa lainnya. Ya, kalau tidak ada di situ diawali kesepakatan, nanti timbul yang namanya bullying. Ya, masih ada. Nggak ada lagi ya. Saya berharap janganlah ada lagi itu ya. Karena memang di sana sudah dikatakan seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat di dalam kelas ini, baik dalam pembelajaran ataupun saat kamu istirahat. Ya memang kamu bebas berpendapat, tak ada satupun yang melarang. Ya, tetapi jika pendapatmu itu tidak baik menurut kawanmu, kamu juga tidak wajib memaksakannya untuk dia terima. Paham sampai di situ? Oke, baik. Nah, saya pikir untuk kesepakatan kelas kita boleh kita pahami dan kita akan laksanakan bersama. Kemudian kita akan mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat kita mau memulai materi kita, ya. Baik, coba dulu Beli baca tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui pengamatan dan diskusi, murid dapat menjelaskan kemajuan perubahan wujud indah saya dan mengerti dengan benar. Oke, terus coba si Puspa. Melalui pengamatan dan diskusi, murid dapat menunjukkan contoh perubahan dan mencari dan memilih. Si Shopping dulu. Yang ketiga. Doni. Melalui kegiatan percobaan, murid dapat menunjukkan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan benar. Oke, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap semua peserta didik teacher dalam mengikuti pembelajaran ini bolehlah dengan semangat dan antusias. Boleh? Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, stand up please, kita briefing sebentar. Oke, ikuti nanti yang teacher buat ya. Boleh ya? Iya. Kalau teacher buat seperti ini berarti ini menunjukkan angka berapa? 1. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Taulah, masih ada yang salah. Fokus ya. Fokus. Kita mulai. 1, 4, 5, 6, 3, 2, 2. Oke. Baiklah, kita buat dengan gerakan tubuh saja dulu ya. Gerakan tubuhmu mulai dari kepala sampai badan-badan yang bisa menggerakkan dengan angka yang teacher perintahkan. 2. Mana duanya? Oke, kita ulang. 3, 2, 5. Susah ya? 4. 3 itu belum 3 kali kan? Saya lihat dulu gerakan kepalamu. 4. Oke. 6. 8. Oke, sit down please. Kasih ya. Kita masuk. Nah, sebelumnya anak-anak teacher pasti sudah tahu dong apa itu es krim.
boleh. Mau balen ya? Boleh? Oke. Nanti kalau pembelajaran kita berhasil dengan baik, kamu serius, antusias, boleh TR. Oke. Semua suka es krim tadi? Suka. Nah, apa yang terjadi jika es krim diletakkan di udara terbuka atau di ruang Mencair. Kenapa bisa mencair? Kira-kira apa? Ayo, Feli. Kenapa es krim yang tadinya keadaannya beku setelah diletakkan dia di ruangan terbuka bisa mencair? Itu kamu katakan tadi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia sehingga dia bisa mencair? Oke, boleh. Ayo, siapa lagi? Jangan lagi di copy yang dikatakan temannya. Coba gunakan dulu dengan cara pikirmu dan logikamu. Ayo, jangan bisikkan sama teacher aja katakan. Masih pas dia. Ayo di sini. Ayo bang. Karena es krim adalah benda cair yang dipadatkan. Itu jawabannya. Boleh. Ayo siapa lagi? Ayo Kardo. Karena es krim terbuat dari air dan mendapatkan suhu hawa panas di ruangan yang sudah terbuka tadi. Gimana Pink sama jawabannya dengan Kardo? Enggak. Sama jawabannya? Sama. Dari sini dulu yang cewek 3. Mengapa es krim tadi bisa mencair? Karena apa? What happened? Suhu ruangan mempengaruhi sehingga tekstur dia berubah jadi cair lagi. Oke. Yang kalian katakan itu tidak salah. Tapi supaya kita sama persepsinya, kenapa es krim yang diletakkan di ruangan terbuka akan mencair dari yang tadinya membeku berubah menjadi cair. Nah, kita sederhanakan ya. Yang mempengaruhinya sehingga dia mencair karena dia mendapatkan kalor dari ruangan itu. Ya. Sehingga dia berubah menjadi cair. Di freezer tadi dia sedang apa? Melepaskan kan? Sehingga dia membeku. Setelah di ruangan terbuka dia menerima, mendapatkan panas. Akhirnya mencair. Jadi itulah. Nah, di sini ada teacher buat sedikit yang menjadi referensimu untuk melihat perubahan dia. Nah, ini dia. Itulah dia ya. Kalau lama-lama dia di situ, nanti yang kamu lihat itu beku akan berubah menjadi cair. Nah, sampai di situ ada lagi yang kamu ketahui tentang es krim? Tidak? Nah, sementara teacher mau perkenalkan dulu, bukan hanya es krim yang dapat melakukan yang namanya perubahan. Masih banyak lagi benda yang dapat melakukan yang namanya perubahan saat dia mendapatkan kalor dari ruangan yang ada di sekitarnya. Ini ada juga ya beberapa nih. Apa ini? Kenal nggak ini?
Biasanya ini diletakkan di mana ini? Boleh di lemari, boleh di kamar mandi, dekat toilet kan, dekat kloset itu kan. Terus di mana? Biasanya juga ini diletakkan di bawah apa ya? Apa sih? Tungku-tungku ya, atau penyimpanan barang-barang mama yang disimpan seperti tempat-tempat masakan dia, tas dia, ya kan? Nah, kenapa kira-kira ini dibuat di sekitar itu? Supaya apa? Menghindari apa? Nah, serangga, iya, karena dapat mengusir, ya, atau supaya serangga-serangga yang dapat merusak barang-barang boleh menjauhi lokasi yang kita simpan supaya aman. Kira-kira itu ya, bukan dirasa siabes. Tapi ada juga yang menganggap ini harum loh sebagian orang, ya kan? Tapi memang jujur, teacher juga merasa tidak sanggup. Nah, ini kalau kita biarkan di ruangan terbuka, apa yang dialami oleh kantor ini? Apakah dia akan tetap utuh? Atau lama-lama main? Mengecil, bukan hilang, memang mengecil kan? Iya, korbannya tadi dia tidak encer, dia tidak cair, tapi lama-lama dia akan menyusut, ya. Nah, ada nggak yang tahu perubahan apa yang terjadi pada ini? Daripada menjadi gas atau sering kita sebut dengan sebutan menyublim, ya, menyublim. Karena memang perubahan yang boleh terjadi dari padat ke gas dikatakan menyublim. Oke, nah ini satu lagi yang tidak kalah pentingnya. Oh, ini apa ini? Biasanya ini digunakan orang untuk apa? Bukan untuk makanan kan? Nah, kegunaan daripada lilin ini, jika kita di ruangan yang gelap, nah berarti ini fungsinya sebagai apa? Sumber cahaya. Tapi yang mau teacher contohkan pada kalian saat ini bukan kegunaannya. Pada saat dia dinyalakan, maka dia akan mengalami perubahan juga. Perubahan apa? Padat menjadi cair. Jadi ini luar biasa ini fungsinya ini. Dia rela wujudnya ini meleleh atau mencair demi apa? Demi sebuah cahaya, secercah cahaya yang bisa menerangi ruangan yang sangat gelap, tapi belum tentu bisa menerangi hidupmu yang dalam. Ada hidupmu dalam kegelapan sekarang? Tidak ada. Yakin? Siapa hidupnya dalam kegelapan? Siapa? Bisa kan? Apa? Emang tahu apa yang hidupnya dalam kegelapan? Bukan mati lampu loh. Kalau kamu berada di jalan yang tidak benar kan, itu ada dalam kegelapan kan. Dan kesukaannya apa? Merokok ada sudah ada ya? Astagfirullah. Ada enggak? Ada? Siapa? Sopi? Kardo? Dipta? Belum? Jangan dulu ya, jangan. Nah, saat kamu juga menerima asap di
akibat. Kalau yang kita mau bahas hari ini masih tentang perubahan wujud benda. Belum lari dari koridornya ya. Baik. Nah, selanjutnya teacher mau ajak peserta didik teacher untuk kita boleh diskusi. Dari yang teacher jelaskan tadi dari materi kita, perubahan wujud benda, ada kira-kira yang sulit kamu pahami? Enggak, jelas sampai di situ. Oke, kalau memang sudah jelas, teacher mau pastikan dulu bagaimana jelasnya yang kamu lihat dan kamu pahami. Dengan oke, ini sudah tadi. Kita masuk dulu ke sini. Refleksi ya. Adapun yang menjadi refleksi kita hari ini, kamu memang sudah benar-benar mengetahui. Aku dapat menjelaskan tentang pengertian perubahan wujud benda mencair. Jadi kalau kamu nanti sudah paham, kamu boleh buat dengan tanda centang. Kalau kurang paham, boleh juga buat. Misalkan di sini kan, aku paham, centanglah di sini. Untuk pahammu nanti bagaimana? Nah, aku tidak paham. Gimana yang kamu tidak pahami? Seperti itu nanti ya. Oke, itulah yang menjadi refleksi. Nah, sekarang setelah kita mempelajari, nanti kita akan buat refleksi. Namun sebelum itu kita masuk dulu yang namanya diskusi. Teacher mau buat 1, 2, 3 kelompok aja ya. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kalian 3 1 kelompok, 1 kelompok. Ini sama si Jeremy boleh duduk di situ nah, ya. Dan ini 1 kelompok kalian berangkat. Paham? Teacher akan bagi KPD ya. Dari yang kamu ketahui seperti itu tadi ya, boleh kamu buat ya. Itu 1. Ini untuk kalian 1. Ini untuk kalian 1. Tuliskan nama kelompoknya. Terserah sesuai kesepakatan kalian. Nama kelompoknya apa? Teacher tidak batasi ya. Oke, nama kelompokmu apa? Jadi nanti setelah selesai implementasi penugasan dalam kelompoknya ini sebanyak 20 menit durasinya ya. Oke? Bisa ya? Jadi nah, nanti kami tuliskan di sini hasil kelompok. Oke? Dari yang kita jelaskan tadi, kamu buat apa di situ yang menjadi ini dia.
Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu kan masih empat. Yang terakhir, yang kelima nanti tambahannya untuk kalian. Sebutkan satu contoh perubahan wujud yang boleh kamu amati di lingkungan sekitarmu. Perubahan wujud. Sebutkan satu contoh perubahan wujud benda yang kamu amati di lingkungan sekitarmu. Itu sampai jam berapa? Saya jam pelajaran. Sudah 20. Ya, mati. Oh, iya, jam 9.20. Kenapa kau mau kelasnya? Kamu kadang Tapi kita sampai jam 9.20. habis mata pelajaran saya. Oh, dia tak kaca. Oke, berarti 5 menit lagi ya. 5 menit lagi selesai ya. Nanti setiap kelompok akan presentasi masalah yang sudah kami pahami tentang perubahan wujud benda dari padat ke cair, dari cair ke padat, dari padat ke gas. Salah satu contoh yang kamu boleh amati di lingkungan sekitarmu, tadi kan sudah mencontohkan. Ini kan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Dan tadi kampar ini dari padat ke gas atau menyublim. Tapi buatlah dengan kalimatmu sendiri, janganlah dengan kalimat kecil seperti itu loh. Bisa kan? Misalnya dari yang misalkan orang tuamu memanaskan air, setelah dipanaskan yang di atas wajan itu, di atas kompor, apa yang terjadi? Itu juga kan? Terus mentega yang dipanaskan,
menjelaskan tentang pengertian perubahan wujud benda mencair. Kalau kamu centang paham, yang kamu pahami apa? Nah, wujud benda ada 3, padat, cair, gas. Itulah yang aku pahami tentang wujud benda. Tentang perubahannya yang aku ketahui adalah masukkan ke sini. Oke? Wes. Orang kertas. Oke. Sebutkan satu contoh perubahan wujud benda yang ada di sekitarmu. Jawab. Air yang dipanaskan akan mengeluarkan asap. Proses ini disebut menguap. Refleksi. Berikan tanda centang pada tingkat kemampuan yang kamu capai. Kemampuan. Aku dapat menjelaskan tentang pengertian perubahan wujud benda mencair. Paham.
Mentega yang dipanaskan akan mencair karena dia menerima kalor dari kompor yang menyala. 2. Aku dapat menjelaskan tentang pengertian wujud benda membeku. Paham? Ketika air yang dimasukkan dalam freezer akan membeku karena dia menerima kalor, karena dia mengeluarkan kalor dari Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. air yang dimasukkan dalam freezer akan membeku. Sekian presentasi kami hari ini. Maafkan kalau misalnya ada perkataan dan perilaku kami yang kurang menyenangkan di hati kalian. Terima kasih. Baik, sama lagi yang kedua. Ayo. Bagaimana kelompok yang ini? Belum sempurna. Marina. Ayo silakan. Udah, ayo cepat. Kita mau habis. Ayo. Ayo cepat. Kenapa lagi di sini? Hah? Oke. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Dari kelompok 7, anggota kami adalah Marina, Puspa, dan Yusuf juga. Oke. Siapa yang suka es krim? Kami. Apa yang akan terjadi jika kalian bikin es krim, lalu makan di ruangan terbuka? Hal yang akan terjadi adalah es krim akan mencair. Mengapa es krim bisa mencair? Karena suhu ruang sangat beda, sehingga es krim yang semula kalian menjadi cair. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Karena suhu ruang. Si Bang sampah. Aku dapat menjelaskan tentang pengertian perubahan musim benda mencair. Jawabannya adalah perubahan. Yang kamu tidak pahami di mananya? Semuanya. Terus saya lanjut. Kedua, aku dapat menjelaskan tentang pengetahuan perubahan musim benda membeku. Jawabannya adalah paham. Contohnya adalah es krim yang semula dan cair kemudian menjadi zat padat atau membeku. Sekian presentasi saya dari kelompok 4. Terima kasih. Silakan dulu mana teman-temannya. Oke. Saya harap itu perwakilan dari kelompok sudah saya anggap selesai ya. Baik. Jeremy. Belum nak. Demikianlah yang bisa kita pelajari hari ini tentang materi kita perubahan wujud benda. Tadi kita sudah menyelesaikan LKPD. Kita akan mengambil kesimpulan, ya. Sebelum kita akhiri, kita masuk dulu di sini. Nah, yang mau kita simpulkan tadi, ini sudah kita masuk tadi
kesimpulan. Tadi yang teacher sampaikan, ada berapa perubahan wujud pada benda? 3, sebutkan. Bentuk wujud benda ada berapa? Sebutkan. 1, padat. 2, cair. 3, gas. Oke. Nah, tadi yang sudah kita sepakati, perubahan yang dialami oleh benda dari padat ke cair. Apa saja yang kamu ketahui tadi? Es krim yang dibuat di ruangan terbuka. Terus dari padat menjadi gas atau menyublim. Apa tadi contohnya? Kamper yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-lama akan menyusut atau habis, bukan hilang. Ya, habis. Terus yang ketiga, apa lagi? Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Hah? Air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. Jadi itulah contoh perubahan wujud benda yang boleh kita lihat di lingkungan sekitar kita, bahkan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, apa yang dapat aku pelajari hari ini? Teacher yakin kamu sudah paham bagaimana bentuk daripada wujud benda yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Terus, kamu juga sudah dapat mengetahui perubahan wujud benda itu sendiri, bahkan yang sering kamu lakukan dalam kehidupanmu. Paham sampai di situ? Baik, untuk selanjutnya di minggu depan pembelajaran kita akan memasuki materi baru dengan pembelajaran kita wujud benda menyublim, mengembun, dan juga membeku. Oke? Ada pertanyaan? Pas. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini dapat berfaedah untuk anak-anak teacher semua. Lebih dan kurang yang teacher jelaskan hari ini, marilah kita sama-sama belajar. Dan pesan teacher, tetap jaga kesehatanmu dengan istirahat yang cukup. Lakukanlah pembelajaran ini dengan happy. Happy hari ini? Happy. Yakin? Yakin enggak? Happy enggak? Saya tidak tahu apa maksud daripada sini. Happy enggak? Yakin enggak? Jadi hidup dia saya tidak tahu. Abu-abu.